Keajaiban keyakinan untuk menarik kemakmuran. Dasar firman Kitab Injil Yohanes bab 6 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah salah satu mukjizat terbesar yang dicatat dalam keempat Injil. Dari hanya 5 roti 2 ikan saja, Yesus memberi makan ribuan orang hingga kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Apa pesan yang bisa kita petik dari kisah ini? Salah satunya adalah tentang kuasa keyakinan dalam menghadapi kekurangan. Keyakinan pada janji Allah dapat mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dari kisah inilah kita belajar bahwa kemakmuran menurut Alkitab lahir dari iman, ucapan syukur, dan keberanian untuk percaya pada Allah yang berkuasa untuk menggandakannya. Ada beberapa poin yang akan saya berikan pada saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Poin yang pertama, Allah tidak terbatas oleh kekurangan kita. Filipus melihat keterbatasan. Ia berkata bahwa uang 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli roti bagi ribuan orang. Andreas juga melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan terlalu sedikit untuk 5.000 orang. Pandangan manusia terbatas oleh hitung-hitungan logika. Ya bukan? Seperti Anda kan? Namun Yesus tidak terikat oleh keterbatasan itu. Ia melihat potensi mukjizat di balik apa yang tampaknya kecil saja. Di tangan Yesus, sesuatu yang tidak cukup dapat menjadi kelimpahan. Jadi saudara-saudari, seringkali kita merasa apa yang kita punya terlalu kecil. Gaji kecil, tabungan sedikit, modal terlalu minim. Tetapi jangan lupa, di tangan Tuhan yang tidak terbatas, yang sedikit dapat menjadi sangat cukup, bahkan berlebihan, sampai Anda tidak bisa menampungnya lagi. Di dalam Efesus bab 3 ayat 20 dikatakan demikian, "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Coba renungkan ayat ini, luar biasa. Kemudian, saudara-saudari, untuk poin yang kedua, kemakmuran dimulai dari ucapan syukur. Perhatikan sikap Yesus sebelum membagi roti dan ikan. Ia mengucap syukur terlebih dahulu. Ia tidak hanya mengeluh bahwa hanya ada sedikit. Ia tidak meratapi keterbatasan, tetapi ia bersyukur atas yang ada. Jadi inilah rahasia pertama kemakmuran. Ucapan syukur membuka pintu kelimpahan. Surat pertama untuk jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal." Bahkan dalam keterbatasan, ketika kita belajar bersyukur, kita sebetulnya mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dengan dahsyat. Banyak orang tidak pernah merasa cukup karena fokus pada yang tidak ada. Tetapi orang yang belajar bersyukur menemukan bahwa Allah mampu memperbanyak apa yang sudah ada, sekalipun yang ada itu hanya sedikit. Poin yang ketiga, saudara-saudari, keyakinan iman yang melihat dengan mata rohani. Yesus tidak melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai keterbatasan, melainkan sebagai titik awal mukjizat. Nah, inilah yang disebut iman. Dikatakan dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam hidup kita, iman adalah lensa rohani untuk melihat kemakmuran yang sudah Allah sediakan. Meskipun secara kasat mata masih tampak kekurangan ya. Jika Anda yakin bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, maka Anda bisa berkata, "Apa yang aku punya sekarang cukup untuk Allah lipat gandakan. Aku akan melihat kelimpahan karena imanku berakar pada janjinya." Kemudian saudara-saudari, poin yang keempat, tentang prinsip kelimpahan. Prinsip kelimpahan mengatakan memberi lebih dahulu. Jangan pernah lupa bahwa mukjizat dimulai karena seorang anak kecil bersedia memberi, yaitu 5 roti dan 2 ikan yang ia miliki. Ia bisa saja menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika ia mempercayakan miliknya itu ke tangan Yesus, maka mukjizat kelimpahan terjadi.
Dikatakan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaan. Memberi adalah langkah iman, saudara-saudari. Keyakinan bahwa apa yang kita lepaskan di tangan Tuhan tidak pernah akan habis, melainkan akan kembali dalam kelimpahan. Jadi uang yang Anda lepas justru akan datang kembali pada Anda dengan mengajak teman-temannya lebih banyak lagi. Kemakmuran menurut Alkitab bukanlah menimbun, tetapi bersedia menjadi saluran berkat. Semakin kita percaya dan berani memberi, semakin kita mengalami kelimpahan yang ajaib. Poin kelima, saudara-saudari. Keyakinan yang menolak mentalitas kekurangan. Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak mengenal mentalitas kekurangan. Tidak, tidak sama sekali. Dunia berkata, tidak cukup. Tapi Yesus berkata, ada lebih dari cukup. Dikatakan dalam Mazmur bab 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, takkan kekurangan aku. Mentalitas miskin selalu merasa tidak cukup, selalu takut kehilangan, dan selalu khawatir. Tetapi iman yang benar mengubah cara pandang. Di dalam Tuhan selalu ada kecukupan. Ketika kita membangun keyakinan bahwa Allah adalah sumber kemakmuran, kita berhenti fokus pada kekurangan dan mulai hidup dalam rasa cukup, damai, dan penuh percaya. Poin yang keenam, saudara-saudari. Kemakmuran adalah kelimpahan untuk dibagikan. Perhatikan ya, setelah ribuan orang makan dengan kenyang, ternyata masih ada sisa 12 bakul. Apa artinya itu semua? Artinya adalah bahwa berkat Tuhan bukan hanya sekedar cukup, tetapi berlimpah-limpah. Surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, bab 9 ayat 8 berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kemakmuran sejati bukan untuk kita nikmati sendiri, saudara-saudari. Kita harus berbagi karena kita ada saluran berkat. Yesus tidak hanya memberi makan murid-muridnya, tetapi bahkan ribuan orang yang lain turut menikmatinya. Ketika Allah memberkati Anda, tujuannya adalah supaya Anda menjadi saluran berkat bagi orang lain. Poin yang ketujuh, tentang keyakinan yang teguh pasti akan membuat terobosan. Keyakinan yang sungguh-sungguh pada janji Tuhan membawa kita keluar dari keterbatasan menuju kelimpahan. Orang yang penuh iman tidak berhenti di tengah jalan, gak pernah. Dia tidak goyah oleh situasi, dan dia tidak menyerah oleh keterbatasan dan halangan. Dikatakan dalam surat Yakobus bab 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan jangan bimbang sama sekali. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Keyakinan iman yang mantap membuat kita teguh dan terus berjalan sampai melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kemudian poin yang ke-8 sekaligus poin terakhir adalah langkah praktis membangun keyakinan kemakmuran. Langkah-langkah praktis itu sebagai berikut, saudara-saudari. 1. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Dan sering-seringlah saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan janji-janji Allah tentang kemakmuran. Dasarnya adalah Yosua bab 1 ayat 8. Yang kedua, latihlah ucapan syukur. Setiap hari sebutkanlah berkat-berkat kecil yang sudah Anda terima. Yang ketiga, deklarasikan iman Anda. Katakan dengan mulut, mulut bersuara, suara kencang. Aku diberkati, aku cukup, aku hidup dalam kelimpahan Allah. Katakan dengan mulut Anda, dengan suara yang nyaring. Yang keempat, belajarlah memberi. Jadikan memberi sebagai suatu gaya hidup iman. Yang kelima, lakukanlah tindakan nyata. Doa dan iman harus disertai kerja keras, kejujuran, dan pengelolaan keuangan yang bijak. Nah, sebagai penutup, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah 5 roti dan 2 ikan itu bukan hanya cerita tentang makanan, tetapi tentang keajaiban keyakinan yang mengubah kekurangan menjadi kemakmuran. Dari perikop itu, Yesus mengajarkan bahwa kekurangan bukan masalah bagi Allah. Ucapan syukur membuka jalan bagi mujizat. Kemudian iman melihat potensi kelimpahan melalui hal-hal yang kecil.
Kemudian memberi adalah kunci untuk menerima kelimpahan. Dan yang terakhir, kemakmuran sejati adalah kelimpahan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengajak mari kita hidup dengan keyakinan teguh pada janji Allah. Percayalah, di tangan Tuhan apa yang kita miliki saat ini, betapapun kecil sekali, dapat berlipat ganda dan menjadi berkat yang besar dan makin besar dan makin besar dan makin besar sampai Anda tidak cukup menampungnya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan bersama-sama dengan saya, mari kita ucapkan deklarasi iman seperti yang tertera pada layar. Aku percaya bahwa Allah sanggup mengubah kekuranganku menjadi kelimpahan. Seperti Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Aku yakin bahwa apa yang aku miliki cukup di tangannya. Aku akan hidup dalam syukur, memberi dengan iman, dan berjalan dalam kemakmuran ilahi untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin.